Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekarang kita melanjutkan materi kita ilmu tajwid tentang ritme dan tadabbur dalam membaca Al-Quran. Ya, dari buku saya. Jadi cara membaca Al-Quran ini menurut ulama ada 3 model, yaitu tahqiq, hadr, tadwir. Tahqiq itu membaca dengan pelan-pelan, tenang, serta memperhatikan dan meresapi makna-makna Al-Quran. Memberikan hak kepada setiap huruf dan tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya. Kalau hadr membaca dengan cepat, tapi tetap menjaga hukum-hukumnya. Kalau tadwir antara tahqiq dan hadr. Nah, bagi pembaca boleh memilih salah satu 3 cara tersebut. Tetapi orang itu ini secara survei buktikan saja, orang tidak bisa membaca hadr kalau belum bagus tahqiqnya. Siapa yang bisa membaca tahqiq, maka dia pasti bisa baca tadwir dan hadr. Saya sudah punya banyak santri, punya banyak mahasiswa, murid. Itulah hasil temuan saya. Maka bagi siapa yang tidak pernah membaca tahqiq di hadapan seorang guru yang mungkin, yang ahli di bidangnya, kalau dia membaca Quran secara hadr, cepat, pasti salah. Pasti salah. Kalau ada yang merasa bacaan benernya, kalau ada yang merasa baca Quran dengan metode hadr cepat, dan dia merasa benar sebelum digurukan kepada seorang guru yang mungkin dengan metode tahqiq, silakan dikirim videonya ke saya. Ya. Jadi kalau ada orang, mahasiswa kalian semuanya, misalkan mampu merasa baca Quran dengan hadr benar, tanpa proses tahqiq dulu 30 juz di depan seorang guru, nah, kirim ke saya ya. Tidak apa-apa, siapa tahu itu memang ada. Selama ini yang saya pahami tidak ada. Jadi untuk bisa hadr harus tahqiq dulu. Itu syaratnya. Nah, ketika metode ini masuk dalam kategori tartil. Oleh karena itu, sebagian ulama ada yang mengatakan ritme membaca Al-Quran ada 3, ada 4, yaitu tambahan tartil. Tapi kalau menurut saya 3 ini, kalau menurut saya dari referensi yang saya ambil dan saya juga yang saya ikuti adalah 3 ini masuk dalam kategori tartil. Dasarnya adalah watilil Qur'ana tartila. Nah, itu dasarnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Meskipun ada 3 cara membaca Al-Quran, tetap artinya meskipun kita boleh baca Al-Quran dengan cepat dan menjaga hukumnya, tetap kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tergesa-gesa dalam baca Al-Quran. Seperti firman Allah ini. Wala ta'jal bil Qur'ani. Janganlah tergesa-gesa dalam baca Al-Quran. Larangan ini. Dalam surat yang lain Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan lisanmu dengan cepat-cepat ketika membaca Al-Quran. Hal yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran yaitu ada tadabbur serta membaca Al-Quran dalam keadaan tidak tergesa-gesa. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa tertadabbur kalau dia membacanya tergesa-gesa? Ya, jadi membaca Quran cepat itu tidak ideal, tidak baik, tidak dianjurkan sebenarnya, ya. Ya, oleh karena itu dalam sebuah hadis sahih, Imam Abu Dawud meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr, ya Rasul, ada seorang sahabat beliau yang mengatakan, Abdullah bin Amr ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Quran? Kapan, berapa lama saya hafalkan Quran? Qala fi syahr, sebulan. Qala Abdullah bin Amr mengatakan, ini aqwa min zalik, saya kuat dari itu. Yuraddul kalama Abu Musa wa tanaqasahu hatta qala iqra'u fi sab'in. Ya. Saya bisa kurang dari itu ya. Dan siapa Abdullah bin Amr ini terus berkata bahwasanya bisa cepat menghafal Quran, kan gitu. Kemudian Nabi mengatakan, "Udah kalau begitu sebulan seminggu hatamkan." Lalu Abdullah bin Amr mengatakan, "Saya kuat lebih dari itu." Kemudian beliau Abdullah bin Amr, "Saya kuat kurang dari itu." Maka Rasulullah bersabda, la yafqahu man qara'ahu fi aqalla min salas.
Tidaklah orang itu bisa memahami dengan baik arti Al-Quran, kandungan Al-Quran, kalau dia hatamkan kurang dari 3 hari. Jadi semula yang hijau itu sebulan. Jadi Rasulullah itu memberikan resep kepada Sayyidina Abdullah bin Amr untuk menghatam Al-Quran selama sebulan. Jadi sebulan sekali hatam. Tapi dia mengatakan saya bisa kuat kurang dari itu. Akhirnya seminggu. Seminggu masih menawar. Saya bisa kurang dari itu. Kata Rasulullah sudah, jangan kurang dari 3 hari. Ini artinya apa? Ini artinya sesungguhnya baca Al-Quran itu kualitasnya yang diutamakan, bukan kualitasnya. Maka untuk orang-orang Allah mengatakan ya rata-rata sebaiknya ya minimal sebulan sekali hatam. Nah itu lebih baik. Kalau untuk orang Al-Quran biasanya menggunakan metode Fahmi Syauqin, yaitu kira-kira 1 hari 5 juz kira-kira segitu ya. Setelah sholat 1 juz. Tapi kalau kita repot banyak pekerjaan, setidaknya kalau bisa sebulan sekali hatam. Dan sesungguhnya kalau mengacu dari hadis ini, idealnya itu seorang mukmin itu, seorang muslim itu menghatamkan Quran sebulan sekali. Meskipun dia punya waktu yang banyak, waktunya dihabiskan untuk tadabbur, tidak hanya baca saja. Ini hadis ya. Ini menyangga orang-orang yang mengatakan bahwasanya semakin cepat hatam semakin bagus. Tidak. Ternyata Rasulullah memberikan anjuran kepada sahabat Abdullah bin Amr pertama kali itu adalah 1 bulan sekali hatam. Ini yang ideal. Lalu kemudian seminggu lagi hatam, lalu kemudian jangan sampai kurang dari 3 hari. Dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata bahwa ada seorang yang baca surat Al-Mufassal dalam 1 rakaat. Menurut beliau, bacaan yang demikian ini seperti suara desiran syair. Sesungguhnya ada sebuah kelompok yang baca Al-Quran hanya sampai di tenggorokannya saja. Andai kan yang bacanya sampai di hati, tentu akan memberi manfaat padanya. Ini memberikan apa? Jadi semakin Al-Quran dibaca dengan hati, maka faedahnya semakin besar. Meskipun kalau kita membaca saja tanpa tadabbur, tentu dapat pahala, tentu. Tapi pahalanya lebih banyak, lebih bagus, lebih afdal, lebih utama dengan diiringi dengan tadabbur. Ya. Riwayat tersebut jelas sekali menganjurkan seorang pembaca untuk mentadabburi Al-Quran yang dibaca. Lebih dari itu, tergesa-gesa atau mengutamakan kuantitas dengan mengabaikan kualitas bacaan sangat tidak dianjurkan. Para ulama berpendapat bahwa membaca Al-Quran 1 juz dengan tartil lebih baik daripada membaca Al-Quran 2 juz tanpa tartil. Imam Ghazali berkata bahwa membaca Al-Quran dengan tartil sangat diutamakan. Tidak hanya membantu tadabbur, orang yang baca Al-Quran meskipun tidak mengerti artinya juga dianjurkan tartil. Karena membaca Al-Quran dengan tartil lebih mendekati adab dan etika mengagungkan Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tartil juga lebih meresap dan merasuk ke hati daripada membaca dengan tergesa-gesa. Nah ini. Membaca Al-Quran tanpa memperdulikan adab-adab ketika membacanya dikhawatirkan akan berakibat tidak baik kepada pembacanya. Karena Al-Quran bisa menjadi penolong bagi pembacanya atau sebaliknya. Sebagaimana sebuah hadis, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu bisa menjadi penyebab pembela kita dari kiamat atau bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Wal'iyadzubillah. Di sini Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Kenapa mereka mau tadabbur Al-Quran? Apakah di hati mereka ada kuncinya, ada gemboknya? Saya membaca tafsirnya, sejauh tafsir yang saya baca, sebanyak tafsir yang saya baca, akfalnya artinya apa? Hijab, menghalang. Apa itu hijab? Ma'asi. Jadi kalau ada orang itu baca Al-Quran tidak mau tadabbur, itu tanda hatinya ada kuncinya, ada penghalang hijabnya, yaitu maksiatnya. Oleh karena itu jangan sampai kita membaca Al-Quran tanpa tadabbur. Meski membaca Al-Quran dan tadabbur, tanpa tadabbur itu juga mendapatkan pahala. Sayyidina Ali mengatakan bahwa tidak sempurna kebaikan dari ibadah tanpa ilmu, dan demikian juga tidak sempurna bacaan Al-Quran tanpa tadabbur. Beliau mengatakan, perhatikan di sini, qala radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali mengatakan, la khaira fi ibadatin la fiqha fiha. Tidak ada kebaikan yang sempurna dalam sebuah ibadah tanpa mengetahui ilmunya, fikihnya. Wala fi qira'atin la tadabbur fiha. Tidak ada kebaikan yang sempurna dalam baca Al-Quran yang tidak disertai tadabbur. Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhu,
la an aqra'al baqarata wa ala imran urattiluhuma wa atadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra'al qur'ana hadramatan. Saya lebih senang baca Al-Quran surah Al-Baqarah dan Al-Imran dan saya tartil dan saya tadabbur. Lebih senang begitu, lebih saya senangi daripada saya baca Al-Quran seluruhnya tapi dengan tergesa-gesa. Diriwayatkan dari Abu Dzar, ya, pernah suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat dengan kami pada satu malam mengulang ayat ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini satu malam diulang ayatnya aja. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya itu adalah hambamu, mereka hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Ulama yang lain juga, Tamim Ad-Dari juga pernah satu malam mengulang-ulang ayat 21 dari surat Al-Jasiyah hingga hampir mendekati waktu subuh. Surat ini. Am hasibal ladzina jatarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ayat 1 ayat ini diulang sampai subuh. Berarti kan inilah adab-adab orang dahulu. Rasulullah, ya, sahabat dan ulama yang dekat dengan Allah. Amir bin Qais juga mengenal yang sama. Beliau membaca surat Ghafir ayat 12 doa habis subuh. Wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kazimin ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Sampai semalam diulang-ulang. Nah, ini kebiasaan ulama terdahulu. Jadi baca Al-Quran dengan tergesa-gesa sangat tidak diperbolehkan. Dan semakin tartil, semakin tahqiq, semakin bagus. Tentu jangan sampai berlebihan tahqiqnya, ya. Kalau berlebihan tidak baik, ya. Saya kira itu untuk bab materi tentang ritme membaca Al-Quran. Kita lanjutkan bab selanjutnya. Selanjutnya langsung sifat-sifat huruf. Sifat huruf ini ada macam-macam. Ada sifat yang mutadada dan ghairu mutadada, atau sifat yang kontradiksi sama sifat yang tidak kontradiksi. Nah, ada sifat yang punya kontradiksi, ada yang tidak punya kontradiksi. Sifat-sifat huruf. Kita lanjutkan materi kepada sifat-sifat huruf. Jadi sifat adalah secara bahasa keadaan atau rupa khas pada suatu benda, orang lain, dan sesuatu yang membuat untuk dikenali, seperti hitam, pandai, rajin, dan sebagainya. Adapun sifat dalam ilmu tajwid adalah cara menekan udara ketika bunyi huruf dilafadzkan, seperti ada nyaring, lembut, kuat, dan sebagainya. Dengan demikian, kita dapat membedakan huruf yang sama pada makhraj tapi lain sifatnya. Menurut mazhab Ibnu Jazri, sifat-sifat huruf ada 17. Sifat-sifat ini semua dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sifat yang kontradiksi, ada sifat yang tidak kontradiksi. Sifat yang berlawanan atau kontradiksi itu ada 5 sifat, sekaligus perlawanan, yaitu al-hamas lawannya al-jahar. Lalu asyiddah lawannya at-tawassud, serta di antara keduanya yaitu ar-rakhawah. Antara syiddah dan tawassud namanya ar-rakhawah. Ada sifat at-tibaq, ada lawan katanya infitah. Ada idlaq, lawan katanya ismat. Al-isti'la, lawan sifatnya istifal atau raqiq. Nah, sekarang hamas, sifat hamas itu hurufnya apa aja? Hurufnya adalah ini. Fahathu syakhsun sakat. Jadi kalau sifat hamas ini semua hurufnya harus ada apa? Ada nafas yang keluar. Terlepasnya nafas disebabkan lamanya ketika mengucapkan huruf yang mati. Contohnya kalau fa itu ya ada udara. Ha, mah, ada udara yang keluar. Bath, sa, ya. Sya, bash. Nah, huruf mati yang keluar dan nafas yang keluar. Ya, semuanya itu ya ada huruf yang keluar. Tetapi ada tapinya, perhatikan. Kecuali huruf kaf dan ta, maka tidak dihameskan ketika hidup. Hanya dihameskan ketika mati. Kalau yang lainnya itu mati dan hidup hames, ya. Adapun huruf fa dibaca hames dalam setiap keadaan.
tempat keluarnya hamas dari makhrajnya huruf yang telah diuraikan di atas. Ya. Jazari mengatakan ini wara'i syiddatan bikafin wa bita kasyirkikum wa tatawa fitnata. Yang kedua al-jahar. Jahar ini bahasanya terang secara bahasa, artinya terang tanpa nyaring. Menurut istilah menahan terlepasnya nafas ketika mengucapkan huruf karena kuatnya berpegang pada makhraj, karena kuatnya berpegang pada makhraj. Artinya apa? Sebaliknya, huruf jahar ini lawan katanya huruf hamas. Huruf yang apabila diucapkan atau dimatikan tidak mengeluarkan desis. Ada 19 huruf selain fahathu syakhsun sakat tadi. Gampang ya. Asyiddah ini kuat bahasa. Kalau istilahnya apa? Menahan terlepasnya suara ketika mengucapkan huruf karena kuatnya berpegang pada makhraj. Ini ajid, qatlin, bakat. Lawan katanya adalah atawasut, tengah-tengah atau sedang. Sedangkan menurut istilah tawasut ini apa? Sifat di antara syiddah dan rokhawah. Kalau rokhawah itu kan lunak ya. Hurufnya ya selain huruf syiddah. Huruf antara syiddah dan rokhawah. Huruf antara syiddah dan rokhawah dikumpulkan oleh beliau Jazari dalam kalimat lin Umar. Lin Umar ini huruf tawasut. Tidak kuat juga tidak lunak, berarti tengah-tengah. Kalau rokhawah lunak, ya kan? Selain huruf lin Umar dan selain huruf syiddah, selain huruf ajid qati bakat dan selain huruf lin Umar, maka huruf rokhawah lembut, lunak ya. Kalau idbak, apa? Idbak itu melekat atau menutup, yaitu shad, dhad, ta, dha. Ya, melekatnya bagian atau juz dari lidah pada langit-langit mulut. Ini sengaja juga saya tidak gambar karena tidak ada orang yang fasih hanya melihat gambar huruf ya di buku atau di kertas, harus langsung praktek. Teori hafal tapi kan nggak praktek di depan guru nggak akan mungkin bisa fasih. Ini sekedar format saja ya. Ini hanya formalitas melengkapi kajian. Kalau infitah lawan katanya apa? Terbuka. Hurufnya selain huruf idbaq, gitu ya. Idlaq hurufnya apa? Lam, nun, ro. Kenapa dinamakan idlaq? Ini secara bahasa tergelincir. Kalau istilah adalah kecepatan mengucapkan huruf untuk mengeluarkannya jadi ujung lidah atau kedua bibir. Dinamakan idlaq karena sebagian hurufnya keluar dari ujung lidah, yaitu lam, nun, dan ro. Sedang bagian huruf yang lain keluar dari kedua bibir, yaitu fa, mim, ba. Jadi fa, mim, ba keluar dari bibir, bukan dari lidah. Kalau ujung lidah itu lam, nun, ro, idlaq ya. Maka dari itu huruf semuanya itu lam, nun, ro, fa, mim, ba ini dikumpulkan oleh beliau Jazari dalam kalimat farro min luk. Larilah dari serigala. Artinya ini ya. Bagi pembaca hendaknya memeriksa huruf-huruf ini dengan benar sehingga huruf tersebut tidak hilang di tengah-tengah membaca. Al-ismat menurut bahasa artinya mencegah, menahan, dan diam. Kalau istilah adalah beratnya mengucapkan huruf. Tidak bertempat di ujung lidah. Kalau tadi kan ujung lidah ya. Huruf apa itu? Huruf idlaq. Kalau ini lawan katanya tidak di ujung lidah. Hurufnya ya selain huruf idlaq. Tafkhim apa? Tafkhim itu artinya secara bahasa naik atau terangkat. Kalau istilah mengangkat pangkal lidah ketika mengucapkan huruf pada langit-langit mulut. Huruf istilah itu ada 7. Khussa, dhagh, tinqil. Gampang ya. Lah isti'la jadi lemah dengan harokat kasroh ketika berada pada 3 huruf, yaitu kha, ghin, qaf. Seperti qila, nggak boleh baca Kuwila, nggak boleh. Banyak yang baca mustaqim, salah. Qila, mustaqim, qi. Dia menjadi lemah, bukan berarti nggak kuat ya, berkurang. Qila, khila, ghidha, nggak boleh khuila. Kan banyak yang baca wafil akhirati ya. Al-wafil akhi ghidha, wa ghidhal ma itu ya. Jadi harus berkurang kalau di kasrah. Ada 2, ini penting. Ada 2 mazhab besar mengenai urutan kekuatan tafkhim pada huruf isti'la. Mazhab pertama itu mazhab Imam Ibnu At-Tahan yang menyatakan bahwa urutan tafkhim huruf isti'la yaitu ketika di fathah, lalu di dhamma, lalu di kasrah. Jadi kalau di fathah itu paling tinggi, paling kuat, paling tebal. Kalau di dhamma berkurang, ya ku. Kalau di kasrah malah berkurang lagi, ya ti. Nah itu.
Adapun huruf isti'la yang disukun menyesuaikan dengan harokat huruf sebelumnya. Contohnya ya kok, suko, syiqo, nah, tergantung huruf sebelumnya. Mazhab yang kedua, mazhab Ibn Jazri mengatakan gimana? Ketika di fathah setelahnya huruf alif. Oh, ini paling tebal. Kalau di fathah setelahnya bukan huruf alif, maka berkurang. Qad. Kalau yang ketiga di dhammah yaqul. Ketika di sukun suko. Ketika yang kelima di kasrah qila. Nah, itu kekuatan huruf isti'la ketika di harokati. Maka yang paling rendah di kasrah qi. Enggak boleh kita baca qi sampai qi. Harus qi karena dia paling rendah. Selanjutnya kita ke sifat huruf istifal. Istifal ini secara bahasa turun atau ke bawah. Kalau istilahnya adalah menurunkan pangkal lidah dari langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf. Huruf istifal ini semua huruf selain huruf isti'la, ya, lawan katanya. Nah, ada huruf yang tidak kontradiksi, yang tidak punya lawan, ya, tidak punya lawan, tidak berlawanan, itu as-sofir, yaitu sod, sin, za. Artinya siul atau seruit, ya. Sedangkan istilah adalah suara yang menyerupai suara burung yang mengering ketika mengucapkan salah satu dari 3 huruf, yaitu sod, sin, za. Ingat, sod itu nggak harus mencucu, ya, nggak ada yang mencucu kalau di Arab. Di Indonesia sih yang mencucu. Perbedaan sifat sofir dengan hamas adalah perbedaan sofir dan hamas apa? Desiran nafasnya lebih kuat dibandingkan dengan hamas yang sekedar membunyikan hurufnya dengan hembusan nafas yang lebih ringan. Ha sama sod beda, ya. Qalqalah, sifat qalqalah yaitu memantulkan makhrajnya huruf ketika mengeluarkan huruf dalam keadaan mati hingga terdengar adanya tekanan suara yang keras atau yang kuat. Qalqalah ada 5, ya, qatbu jadin menurut Jazri itu. Artinya dilafalkan oleh beliau. Wajib baca qalqalah pada huruf tersebut ketika terdapat sifat jahar dan syiddah. Adapun sifat jahar mencegah terlepasnya nafas, sedangkan sifat syiddah mencegah terlepasnya suara. Menjaga membaca qalqalah pada tempat keluarnya huruf itu diharuskan untuk menjelaskan suara huruf. Qalqalah ada 2, sughra sama kubro. Kalau sughra itu huruf qalqalah yang mati di tengah kalimat. Kalau kubro yang mati di akhir kalimat. Itu tentang huruf qalqalah. Huruf qalqalah. Selanjutnya huruf sifat alin. Sifat alin ini artinya lunak. Yaitu apa? Wawu dan ya. Yang sebelumnya berharokat fathah, ya. Huruf wawu dan ya yang mati keduanya sebelumnya berharokat fathah, ya, ini matlin, khauf, Quraisy itu, ya. Lalu sifat al-inhiraf. Menurut bahasa berarti condong. Sedangkan menurut istilah adalah condongnya huruf dari makhrajnya sehingga mendekati makhraj huruf yang lain. Contohnya ro sama lam. Huruf lam condong pada ujung lidah, sedangkan ro condong pada lidah bagian atas dan condong sedikit pada makhrajnya lam. Maka ini kan kalau waqur robbi, ya. Itu, ya, lam langsung ke ro. Lalu sifat takrir. Takrir ini apa? Sifatnya menurut bahasa berarti mengulang-ulang. Maksudnya adalah ujung lidah tergetar ketika mengucapkan huruf ro. Tapi getarnya nggak boleh lebih dari sekali. Nggak boleh bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Harus bismillahirrahmanirrahim. Sekali aja getarnya. Nggak boleh lebih dari 1 kali. Ya. Yang selanjutnya, sifat at-tafashi. Yaitu meluas atau merebar. Sifatnya apa? Hanya shin saja. Selanjutnya sifat istolah. Sifatnya apa? Dhad. Istolah itu apa? Panjang secara bahasa. Secara istilah, makhraj hurufnya berpanjangan dari tepi pangkal lidah hingga tepi ujung lidah. Yaitu dhad. Jadi kalau baca dhad itu walau dhad. Kalau disukun biasa, ya, taulil, enggak boleh taulil. Nah, istolah berarti taulil. Nah, gitu. Karena dia punya sifat istitolah. Dalam kitab Tuhfatul Alfaz juga sama, ya. Perbedaan antara sifat istitolah dengan mat adalah kalau istitolah panjangnya sebutan huruf pada makhrajnya yang panjang. Kalau mat kan panjang suara. Nah, itu, ya. Beda. Selanjutnya, setiap huruf harus sifat dengan 5 sifat dari beberapa sifat yang berlawanan dan kadang-kadang sifatnya dengan 1 sifat atau 2 sifat atau tidak sifat sama sekali dengan sifat yang tidak berlawanan, tergantung. Nah, ini sifatuha jahrun wa rakhun mustafil mufatahun musammatatun wa dhiddu qal
mahmusuha fahathu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajid qotun bakat ila akhirih. Sendiri ini ya. Makhrajul huruf ini sudah saya buat tabel. Al-jauf itu hurufnya ada alif, waw, ya. Al-halqu hurufnya hamzah, ain, ha, ghin, kha sesuai dengan urutan pangkal lidahnya. Al-lisan ini qaf, kaf ini ya. Syafatani huruf yang ada di mulut, di bibir ada 4, fa, waw, mim, ba ini semuanya di depan. Khayshum yang huruf yang dirasakan di hidung itu hanya nun tasdid sama mim tasdid, atau disukun juga bisa, nun tanwin wa tasdid ya. Tuh. Laqab huruf itu ada jaufiyah hurufnya alif, waw, ya, halqiyah hurufnya ini, lahwiyah hurufnya kaf dan qaf, syajariyah hurufnya ya, jim, shin, zalqiyah lam, nun, ra, nid'iyah ta, dal, ta, asliyah sod, za, sa, sin, tasawiyah dha, zal, tha, syafawiyah mim, ba, fa. Sifatul huruf hamas lawan katanya sofir, ya dah? Bukan. Hamas sifat lawan katanya al-jahar. Sifatul huruf al-mudaddadah. Sifat huruf yang berlawanan ini hamas, al-jahar, asyiddah. At-tawasud, ar-rakhawah, al-idbaq, infitah. Ya, kemarin ya. Idlaq, ismat. Idlaq lawan katanya ismat. Lawan katanya istifal. Nah, itu. Jadi ini sudah apa namanya? Bersandingan. Hamas lawan katanya al-jahar. Syiddah lawan katanya lawannya rakhawa, tapi tawasud itu di antara syiddah dan rakhawa. Idbaq lawannya infitah. Adapun sifat yang tidak bertentangan as-safir, al-qalqal, al-lain, al-lin, al-inhiraf, al-zakir, tafasya, istullah. Bod. Ya. Saya kira itu. Terus di sini ada tabel-tabel. Misalkan di sini huruf hijai alif itu sifatnya apa aja? Sifatnya jahar ya. Asyid. Alif itu huruf jahar, syiddah sifatnya ya. Istifal, infitah, ismat, dan seterusnya. Ini semua huruf sudah saya buat bahkan semuanya. Tinggal dibaca aja. Nah, ini saya pelan-pelan aja, barangkali ada yang mau motret ya, tapi saya kira sudah banyak di cari referensi yang lain. Saya kira demikian tentang sifat-sifat huruf, tapi sekali lagi orang tidak akan mungkin bisa fasih baca Quran tanpa bantuan seorang guru dan talaki syafahi. Nah, kalau hanya dengarkan kaset, kalau hanya dari teori nggak mungkin dan nggak ada pernah orang fasih hanya dari belajar teori tajwid saja ya, harus musyafahah talaki pada gurunya. Demikian, semoga manfaat, semoga guru kita sama Allah diberikan Allah kenikmatan dunia akhirat zahir batin, panjangkan umurnya, kita mendapatkan barokah dan manfaat, dan kita bisa meneruskan perjuangannya, dan kita semuanya bisa mendapatkan barokah Al-Quran di dunia dan di akhirat, dan kita semua termasuk orang-orang yang bisa oleh Allah dimuliakan dengan kemuliaan Al-Quran, dimasukkan ke surganya tanpa hisab. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.